你能和我一起通过主持人的提词器挑战吗？标记星星的部分就是你要读的部分，准备好了吗？中国政府最近制定了新规定，限制未成年人每周只能够玩3个小时的网络游戏，因为这可能对他们的身心健康不利。家长们对此表示。 Sampai diakui di TV Cina, dikira orang Indonesia gak suka bola. Media Cina langsung melongo dan akui supporter Indonesia begini. Jakarta, tak ada yang menyangka, tak ada yang siap. Bahkan media dari negeri sepak bola sekali bercina pun sampai harus menghentikan sejenak siaran olahraga mereka dan menyiarkan fenomena yang luar biasa itu. Lautan manusia berseragam merah putih, suara genderang dan klakson sahut menyahut, serta puluhan rombongan sound horeg yang membelah jalanan ibu kota Indonesia. Semua itu terjadi 3 hari sebelum pertandingan resmi antara Indonesia versus China digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan pada malam itu satu persatu jurnalis dari negeri tirai bambu mulai mengakui dengan jujur, kami kira orang Indonesia tidak terlalu mencintai sepak bola. Tapi malam ini kami disadarkan, mereka tidak hanya suka bola, mereka hidup dalam semangatnya. Supporter datang lebih awal, kota Jakarta sudah merah putih jauh sebelum kick-off. Dari ujung Sumatera hingga pelosok Kalimantan, dari lereng Merapi hingga pesisir Bali, gelombang massa berkaus timnas mengalir menuju ibu kota. Para supporter tidak datang sehari sebelum pertandingan seperti kebanyakan negara lain. Mereka bahkan sudah tiba 3 hingga 4 hari lebih awal, memadati terminal, stasiun, rest area, hingga pelataran JBK. Ada yang datang naik bus sewaan, ada yang konvoi sepeda motor, tak sedikit pula yang datang dengan rombongan mobil terbuka dengan speaker raksasa, lampu strobo dan tiang bendera Garuda menjulang tinggi. Mereka datang bukan sekadar untuk mendukung timnas, tapi juga membawa semangat lebaran. Takbiran dan sepak bola bersatu dalam satu gema. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, ini soal harga diri bangsa. Makanya kita datang lebih awal. Kita siapkan mental dan semangat dari sekarang, ujar Rojak, seorang supporter asal Brebes yang sudah tiba di Jakarta sejak 4 hari sebelum pertandingan. Media China tak percaya, apa ini fans bola atau pawai nasional? Kehadiran ribuan supporter yang datang lebih awal membuat para jurnalis asing, terutama dari Cina, dibuat terdiam. Mereka yang awalnya hanya menganggap laga ini sebagai pertandingan formal kualifikasi Piala Dunia, mendadak berubah pandangan begitu melihat realita di lapangan. Beberapa wartawan dari China Central Television (CTV) terlihat sibuk merekam suasana di kawasan Senayan. Mereka mendapati jalanan dipenuhi suara klakson ritmis, obor yang dinyalakan di malam hari, serta suara takbir yang bersatu dengan nyanyian Indonesia Pusaka dan Garuda di Dadaku. Dalam siaran khusus yang ditayangkan CCTV 5, salah satu pembawa berita dengan nada tercekat berkata, kami kira ini pertandingan biasa, tapi ternyata Indonesia menjadikannya lebih dari sekadar pertandingan. Ini seperti festival kemerdekaan nasional. Sound horeg menyulut euforia, Jakarta berubah jadi panggung supporter. Tak bisa dipungkiri, fenomena sound horeg menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian. Puluhan mobil dari daerah seperti Cirebon, Tegal, Klaten hingga Blitar datang secara rombongan. Masing-masing membawa identitas khas. Spanduk, bendera, beduk, bahkan panggung kecil untuk karaoke nasionalis. Yang paling heboh datang dari rombongan Garuda Ciamis Sound, yang mengangkut 6 set speaker aktif, 3 lampu disco, dan 1 panggung portabel. Mereka memutar lagu-lagu patriotik sambil tak henti menyemangati pengunjung sekitar. Beberapa warga asing sampai berhenti merekam dan mengunggah momen itu ke media sosial. Tak butuh waktu lama video tersebut viral di platform Tiongkok seperti Weibo dan Douyin. Ini luar biasa. Saya pikir hanya di Tiongkok orang bisa gila bola seperti ini. Tapi di Indonesia saya melihat ada semangat spiritual dan nasionalisme sekaligus, ujar Liu Ming, seorang jurnalis olahraga dari Shanghai yang meliput langsung ke JBK. Takbir, genderang dan Garuda, simfoni tak terduga dari supporter Indonesia. Momentum menjelang pertandingan ini bertepatan dengan malam takbiran. Namun, alih-alih menjadi penghalang, ini justru menjadi penguat semangat. Di seluruh penjuru Jakarta, terutama di area Gelora Bung Karno, takbir menggema berdampingan dengan lagu Tanah Airku, menciptakan harmoni unik yang tak ditemukan di tempat lain.
Supporter tidak hanya membawa semangat kemenangan, mereka juga membawa nilai-nilai luhur yang menjadi jati diri bangsa. Gotong royong, religiusitas, dan semangat pantang menyerah. Pemandangan ini sampai di dalam siaran TV Guangdong sebagai paduan unik antara keimanan dan cinta tanah air yang belum pernah kami saksikan sebelumnya. Kami salah menilai Indonesia ketika Stadion Ban belum membuka gerbangnya secara resmi untuk hari pertandingan. Tribun luar GBK sudah dipenuhi ribuan supporter yang menggelar tikar, makan bersama, berzikir, dan menyanyikan lagu kebangsaan. Anak-anak, remaja, orang tua, bahkan beberapa veteran perang tampak hadir, menunjukkan bahwa sepak bola di Indonesia adalah urusan semua generasi. Dalam sebuah tayangan diskusi olahraga di saluran Beijing Sports TV, seorang komentator berkata dengan jujur, "Kami harus mengakui, selama ini kami berpikir Indonesia adalah negara dengan fans sepak bola biasa saja. Tapi sekarang, saya kira Indonesia adalah salah satu negara dengan fanatisme terbesar di Asia. Dari kampung hingga kota, semua bersatu demi Garuda." Tidak hanya di Jakarta, dukungan ini juga dirasakan di berbagai daerah. Warga di desa-desa menggelar nonton bareng 3 hari lebih awal sebagai bentuk doa dan persiapan batin. Masjid-masjid mengumumkan rencana takbir keliling yang akan digabungkan dengan konvoi mendukung timnas. Di beberapa daerah, warga mengecat jalanan dengan motif merah putih dan tulisan Indonesia vs China, lengkap dengan jadwal dan jam tayang. Bahkan ada yang menyiapkan posko doa untuk kesuksesan Garuda. Kehadiran media asing menjadi saksi kebangkitan supporter Indonesia. Lebih dari 10 media asing tercatat hadir lebih awal ke Jakarta karena mencium fenomena unik ini. Bukan hanya CCTV dan Shanghai Sports, tetapi juga media Jepang, Korea Selatan, Qatar, bahkan dari Inggris. Mereka melaporkan dengan kagum bagaimana supporter Indonesia menciptakan ekosistem dukungan yang tidak hanya keras dan penuh semangat, tapi juga penuh makna dan tradisi. Beberapa reporter bahkan menyebut bahwa atmosfer di Jakarta menjelang pertandingan ini melampaui atmosfer semifinal Liga Champions. Kami kira final Piala Dunia adalah puncak dari atmosfer sepak bola. Tapi 3 hari sebelum pertandingan, Jakarta sudah seperti pesta juara. Ini sungguh luar biasa, ujar Patrick, reporter dari BBC Asia. Indonesia tak lagi bisa diremehkan. Laga Indonesia versus China belum digelar, namun satu hal sudah pasti. Indonesia telah memenangkan satu hal yang sangat berharga, pengakuan. Bukan hanya dari lawan di lapangan, tapi juga dari mereka yang selama ini menutup mata terhadap potensi besar bangsa ini dalam dunia sepak bola. Dan malam itu, dari jalanan Jakarta yang bergema takbir dan yel-yel Garuda, dunia akhirnya paham. Orang Indonesia bukan hanya suka bola, mereka hidup untuk itu. Mereka bernapas dalam semangatnya. Mereka akan terus bernyanyi untuk negaranya, bahkan 3 hari sebelum peluit pertama dibunyikan. China pun mengangguk. Mereka tidak menyangka, mereka akhirnya mengakui. Dan JBK bersiap menjadi saksi, bukan hanya untuk sebuah pertandingan, tapi untuk kebangkitan semangat nasional yang tidak bisa dibendung siapapun.